Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam rahayu. Saya akan menerangkan bagaimana pelet itu bekerja, bagaimana ketika seorang itu terkena pelet, apakah dia disebut pelet atau tidak, kemudian bagaimana ilmu pelet itu bekerja. Kebetulan saya menangani ada beberapa pasien yang kena pelet. Sebenarnya apa pelet? Jadi sebenarnya pelet itu ilmu dari pikiran ya, ilmu dari sesuatu yang kita katakan gaib tadi ya. Kita katakan gaib, dia memang gaib ya, karena memang tidak bisa diterjemahkan atau kita bayangkan suatu benda itu pelet tidak bisa, karena dia adanya dalam pikiran ya, tapi bukan suatu. Jadi seumpama yang terjadi di masyarakat ya, pelet dalam pengertian umum, seorang dukun yang ingin mengirimkan pelet, kemudian dia mengirim di sini di tangannya ini ada berupa jarum, mungkin gunting atau apa ya, kemudian dia menggunakan mantra-mantra, kemudian dia kirim ke orangnya, kemudian tahu-tahu berada di perutnya orang tersebut ya. Itu pelet zaman dulu, tapi pelet zaman sekarang ini lain lagi, dia nggak pakai cara seperti itu ya. Yang namanya seseorang itu terkena pelet ya, sebenarnya otomatis dia seseorang yang mempunyai kepribadian yang lemah ya, artinya dalam jiwanya dia ada kekosongan sehingga gampang dimasukin oleh pelet ini, karena pelet ini berupa sesuatu hal yang mempengaruhi pikiran kita. Jadi ketika pikiran kita itu saat pikiran kita itu menjadi lemah, istilah pelet itu masuk ya. Dan pelet itu sekarang bukan dia pakai jarum atau apa ya, tapi pelet itu bekerja ya, tergantung ketinggian dari ilmu dukunnya ya, yang pengirimnya ya. Ketika pelet itu bekerja, dia masuk ke dalam pikiran seorang korban yang kena pelet, kemudian dia masuk apa yang lemah dalam pikirannya gitu. Dan dia ini punya kecerdasan ya, ilmu pelet itu punya kecerdasan. Dia masuk ke dalam pikiran, ke dalam alam bawah sadar, apa yang dia cemaskan biasanya, apa yang dia pikirkan, atau ada trauma di masa lalu, itu yang kemudian dimunculkan dalam bentuk pikiran tadinya di bawah alam sadar, kemudian dimunculkan dalam pikiran nyata korban tersebut, sehingga dia akan merasa dia seperti yang dalam dia pikirkan gitu ya. Contohnya saya pernah punya pasien yang dia terkena pelet itu, dia pelet ini ya, apa ya, sawan orang mati. Jadi tidak juga harus ini kalau katanya, karena dia sudah berobat ke berapa kali, kita sebut orang pintar tapi tidak sembuh ya. Kemudian itu korbannya tersebut datang ke rumah saya dan mengistilahkan sawan seorang mati, tapi sebenarnya nggak seperti itu ya. Jadi ketika ada orang yang terkena guna-guna itu sendiri dalam artian dia mengizinkan makhluk lain dalam kekuatan negatif itu masuk ke dalam dirinya. Nah kemudian yang dia pengaruhi apa? Karena orang tersebut saya lihat dari mata ya, terutama dari mata ini dia ada rasa cemas, kemudian gangguan atau guna-guna itu masuk ke dalam tubuh pasien itu, sehingga apa, kebetulan itu satu penyakit ya, akhirnya setiap kali maghrib dia menderita penyakit tangannya kram atau kejang-kejang, tapi dia lakukan setiap kali maghrib ya. Kemudian yang kedua, ada juga pasien saya yang dia itu tidak bisa makan selama 3 bulan. Jadi ketika ada sesuatu yang masuk ke dalam dirinya, dia langsung muntahkan ya, seperti itu. Ada juga yang itu juga berupa pelet yang dikirim dari seseorang. Tapi sebenarnya ketika kita berpikir secara logis, kita pikir secara ilmiah gitu ya, ya itu tidak menjadi satu gaib ya pelet itu ya, karena memang pelet itu diperlukan seseorang yang ketika tadi orang tersebut terkena pelet, kemudian dibawa alam sadarnya tuh apa yang rusak tuh apa ya, misalnya keinginan dia untuk makan nggak makan gitu ya, maka itu yang dimunculkan, atau keinginan dia tidak mandi, maka itu yang dimunculkan, keinginan dia
untuk apa, mungkin membenci sesuatu, membenci satu makanan, membenci orang, atau mencintai orang, itu yang dimunculkan dalam energi-energi negatif yang dia tersembunyi di alam bawah sadar, sehingga dimunculkan menjadi di alam nyata gitu ya. Dan ketika menjadi pikiran di alam nyata ya, bukan di alam bawah sadar, nah ini dia lakukan, akhirnya itu peletnya itu menjadi nyata. Yang kita lakukan sebenarnya pada pasien yang terkena pelet, jadi tidak harus seorang dukun ya, atau seorang paranormal yang mempunyai ilmu tinggi untuk mengobati orang yang terkena pelet ya. Kemarin saya baru menangani pasien, sebenarnya kita bombong pikirannya gitu. Apa yang dia cemaskan kan terlihat ya. Misalnya kemarin orang yang merasa tidak dicintai ya, ada ya pasien saya, dia merasa down dengan keadaan suaminya. Aslinya dia mengalami masalah dengan suaminya. Kemudian kita bombong. Kemudian kalau misalnya kita bombong, kita beri pengarahan, kita beri komunikasi yang baik, pasien itu segera sembuh, bisa sembuh. Orang yang normal yang tidak mempunyai ilmu paranormal pun, ilmu supranatural pun bisa menangani pasien pelet. Atau mungkin seseorang yang mempunyai ilmu supranatural ya, bagaimana cara dia mendeteksi? Yang pertama kali saya lihat dari mata. Kemudian biasanya pelet itu dia mainnya di pikiran. Jadi kalau misalnya kita punya tenaga gaib ya, misalnya kita punya kemampuan gaib, kita bisa lihat dari gitu ya. Nah, dari sini udah berat, di sini berat. Artinya dia terkena gangguan psikis sebenarnya ya, gangguan psikis. Nah, biasanya secara gampang yang perlu dilakukan oleh mungkin mama, saudara, atau teman kita yang terkena pelet. Nah, kalau misalnya dia sesuai dengan keyakinannya ya, dia disuruh istighfar gitu, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim, astagfirullahaladzim. Dan pelet ini karena biasanya masuknya lewat mata, kita tatap mata orang yang terkena pelet itu lah, lama-lama dia nanti akan keluar dengan sendirinya, akan menimbulkan lega. Kemudian dia akan energi-energi negatif yang ada di dalam pikirannya itu bisa keluar. Dan itu dilakukan berulang-ulang kali ya, tidak cukup sekali, 2 kali, 3 kali, atau 4 kali. Jadi yang bisa mengobati pelet tidak cuma dukun atau paranormal, kita sebagai seorang umum bisa, tapi kita harus punya keyakinan bahwa saya bisa menyembuhkan, seperti itu. Demikian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.